Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, kita buat dulu garisnya. Di sini kita buat kuadran 1. Kuadran 1 di sini ambil garis yang pertama, kita ambil garis sebagai jari-jarinya P1. P1 dengan nilai X-nya adalah A, nilai B-nya adalah Y, nilai Y adalah B. Nah, ini kemudian kita tarik garis sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Setelah itu dilanjutkan dengan pencerminan. Nah, kita tarik garis tepat di 0 nih di tengah-tengahnya, di mana Y sama dengan X itu kita cerminkan. Kalau dijadikan pencerminan berarti P2, pencerminannya saya misalkan sebagai P2 dengan X-nya B dan nilai X-nya B, nilai Y-nya adalah A. Kan dicerminkan sehingga dapat P1 adalah A, X-nya A, Y-nya B, dan P2 X-nya B, Y-nya A. Nah, di sini ada pernyataan dalam hal ini M sudut Q1 gradien sudut Q1 OP1 sama dengan alfa dan gradien Q2 OP2 adalah 90 derajat min alfa. Nah, ini kan pencerminan. Kita lihat. Di sini dimisalkan sebagai alfa. Nah, berarti karena ini tadi kan segitiga, kalau segitiga itu di sininya totalnya 90 dan di sini dimisalkan sebagai bukan dimisalkan, karena ditarik garis lurus maka di sini sudutnya 90 derajat. Sedangkan total dari sudut O, Q1 dan P1 itu seharusnya adalah 180. Maka di sini 90 min alfa di sini. Nah, ini kan pencerminan. Nah, maka di sini sudutnya 90 min alfa. Nah, sehingga sudut alfa dan 90 derajat min alfa disebut saling berkomplement. Nah, jadi berdasarkan koordinat titik P1, A, X-nya sebagai A, B-nya sebagai Y-nya sebagai B. Untuk sudut alfa berlaku perbandingan trigonometri. Nah, kita lihat dari sudut alfa. Nah, berarti ini gini ya. Sudut alfa di sini X-nya adalah A, B-nya adalah Y. Ini berarti yang menuju ke arah Y ini sebagai B. X-nya ini. Salah, maaf. Ini berarti A. Ini A, ini B. Nah, kalau sudah berdasarkan koordinat titik P1 AB untuk sudut alfa berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Berarti sin alfa itu adalah sisi depan per miring. Berarti ini sebagai jari-jarinya atau R, sisi depan per miring, B per R. Cos alfa juga sisi samping per miring. Sampingnya dari sudut alfa adalah A per R. Nah, tan alfa juga seperti itu, dilanjutkan sampai kotan. Nih silakan dilanjutkan sendiri ya. Untuk tan alfa sisi depan per sisi samping. Nah, selanjutnya untuk kebalikannya sin adalah kosek. Kebalikannya adalah kosek. Berarti kosek alfa silakan ditentukan, tinggal kebalikannya. Cos alfa kebalikannya sekan alfa. Nah, sama untuk berdasarkan koordinat titik P2 dengan nilai X-nya sebagai B, nilai Y-nya A. Untuk sudut 90 derajat min alfa berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut.
sama. Ini tadi kan pencerminan. Nah, berdasarkan koordinat titik P2 dengan X-nya sebagai B, A-nya sebagai B-nya sebagai X, A-nya sebagai Y, untuk sudut 90 derajat min alfa berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Lihat, kita kembali ke gambarnya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan pencerminan, berarti di sini B, di sini A. Nah, jadi karena pencerminan ini B dan A, dan selanjutnya karena ini tadi kan kalau sudutnya tetap ya, di sini alfa, berarti di sini 90 min alfa. 90 min alfa, berarti di sini kita lihat sin 90 derajat min alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Dilihat dari sudut 90 derajat min alfa itu depannya adalah nih, depannya sudut adalah alfa, miringnya R. Nah, berarti A per R. Cos 90 derajat min alfa juga sama. Cos 90 derajat berarti sisi samping per miring. Sampingnya sudut 90 derajat min alfa adalah B, berarti sisi miringnya adalah R. Nah, B per R. Selanjutnya tan juga seperti itu. Ini bisa dilanjutkan lagi. Silakan dilanjutkan sendiri untuk kosek dan sekan alfa. Untuk kotan sudah ada kan? Nah, dari pernyataan ini berdasarkan gambar ini didapatkan hasil sin alfa dan sin 90 min alfa dan seterusnya. Nah, kalau dilihat itu bisa dibandingkan. Mereka kan saling berkomplement. Sin 90 derajat min alfa sama dengan sisi A per R sama dengan cos alfa. Ini bisa dibandingkan. Silakan dibandingkan sendiri ya. Nah, dengan demikian untuk sudut berkomplement di kuadran 1 berlaku aturan sebagai berikut. Jadi, maka dari ini tadi, dari rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi itu dapat disimpulkan di kuadran 1 berlaku aturan sebagai berikut. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 derajat min alfa sama dengan kotan alfa. Kosek 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa. Sekan 90 derajat min alfa sama dengan kosek alfa. Kotan 90 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Ini untuk mempermudah. Nah, kalau bingung menggunakan cara ini, boleh mempraktekkan sudut berkomplement. Sebelum mendapat cara ini caranya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sudut 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, jadi ini ada contoh soalnya. Nyatakan dalam sudut yang senilai sin 55 derajat sama dengan cos 90 derajat min alfa. Kan di sini sin alfa kan berarti kita cari. Nah, di sini berarti kan bisa digunakan sin alfanya diganti 55. Jadi sin 55 derajat sama dengan cos 90 derajat min alfa. Alfanya 55 derajat sama dengan cos 35 derajat. Dari mana 90 min 55? Diperhatikan ya. Di sini sin 55 derajat sama dengan cos 90 derajat min alfa. Alfanya 55 derajat. Ini sudah ganti cos ya, jangan tetap sin. Kalau tetap sin berarti salah. 90 min 55 derajat adalah 35 derajat. Jadi sama dengan cos 35 derajat. Berarti sin 55 derajat itu
sudutnya senilai dengan cos 35 derajat. Nah, ada sekan 75 derajat juga berlaku. Sekan 75 derajat berarti sekan alfa sama dengan kosek 90 derajat min 75 derajat sama dengan kosek 15 derajat dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini 180 derajat bisa dipahami, dipelajari dulu ya. Saya tidak akan menjelaskan seperti yang menentukan sudut istimewa kemarin. Jadi ini silakan dibaca, dipahami terlebih dahulu. Jika tidak paham, silakan ditanyakan. Ini berarti kurang, ini 180, 360. Nah, yang di sini berarti yang tidak ada 270. Perlu diingat ya, sin ini karena nilai kuadran pertama itu positif semua, maka positif semua. Kalau kuadran kedua yang nilainya positif semua itu adalah sin. Berarti di sini nanti kalau kalian sudah baca ini, nanti kalian akan mengetahui dari mana dapatnya sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, dan cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa. Ini karena kuadran kedua itu cos nilainya adalah negatif. Nah, kalau tan juga negatif, kosek positif karena dia kebalikan dari sin. Sekan negatif, kotan juga negatif. Berarti yang positif cuma sin dan kosek. Ini bisa untuk menentukan negatif dan positifnya. Di 360 juga seperti itu. Yang positif adalah cos dan sekan, berarti lainnya adalah negatif.